Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan presentasikan tentang dari bab ketiga, kerangka kerja konseptual suatu model. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Adik Widyaningsih yang akan membacakan slide 3 hingga 9. Yang kedua, Sally Ancar Pratiwi yang akan membacakan slide 10 hingga 16. Yang ketiga, Dwi Agustianingsih yang akan membacakan slide 17 hingga selesai. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual memberikan landasan dan dasar konsentrasi, penyusunan, dan pengguna laporan keuangan serta pihak lain yang terlibat pada proses pelaporan keuangan. Kerangka kerja konseptual tidak selalu menyelesaikan permasalahan akuntansi, namun jika diterapkan terus-menerus bisa membantu memperbaiki pelaporan keuangan. Berikutnya, tujuan dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan bisa memberikan informasi terkait aktiva atau aset, kewajiban atau liability, serta modal atau equity perusahaan yang membantu kreditur dan investor untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan keuangan serta likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Proses pelaporan mencangkup 1. Melakukan identifikasi. 2. Kebijakan akuntansi yang dipilih. 3. Mengaplikasikan kebijakan akuntansi yang telah sudah dipilih. Yang keempat, secara profesional melibatkan perkiraan serta penilaian dan judgement akuntan. Yang kelima, pengungkapan atau disclosure peristiwa, estimasi, kebijakan, judgement, dan transaksi akuntansi. Tujuan pelaporan keuangan untuk entitas yang berorientasi laba atau profit oriented. Yang pertama, informasi tentang kredit, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan prospek penerimaan kas untuk pihak internal baik eksternal. Yang ketiga, informasi sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap penggunaannya. Yang keempat, informasi kinerja keuangan entitas selama satu periode. Yang kelima, informasi pengeluaran kas dan faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas entitas. Yang keenam, informasi pertanggungjawaban manajemen terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, proses pengambilan keputusan baik itu pihak internal dan eksternal. Tujuan pelaporan keuangan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau non-profit oriented. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Yang kedua, kemampuan memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, menilai manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang keempat, informasi tentang aset liability dan equity. Yang kelima, informasi tentang kinerja. Yang keenam, informasi tentang likuiditas. Yang ketujuh, penjelasan dan prediksi manajemen. Aspek sosial dalam tujuan pelaporan keuangan. Tujuannya yang pertama adalah tujuan fungsional. A. Alokasi aset secara efisien. B. Tambahan ekuitas untuk pengembangan usaha. C. Menarik pajak dari masyarakat. D. Membantu keputusan investasi. E. Pertanggungjawaban kepada negara. F. Memberikan fasilitas pengendalian masyarakat. Yang G. Meniadakan asimetri informasi untuk internal baik eksternal. Dan yang kedua, tujuan bersama. Mengidentifikasi kesamaan tujuan dari individu dengan individu yang lain, lalu memilih kesamaan dari tujuan tersebut. Dalam menghasilkan tujuan sosial akuntansi melalui proses yang kompleks digunakan untuk pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Baik, slide berikutnya disambung oleh saya, Sally Anjar Pratiwi. Yang ketiga yaitu tujuan kelompok dominan. Keputusan yang dihasilkan mempengaruhi semua anggota masyarakat yang akhirnya diikuti kelompok non-dominan atau free riders. Perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Tahun 1966, American Accounting Association atau AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berisi rumusan tujuan akuntansi seperti 1. Keputusan pemakai sumber daya ekonomi. Yang kedua, pengendalian dan pengarahan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, pemeliharaan serta melaporkan pengelolaan sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, memberi kemudahan fungsi dan pengendalian sosial. Lalu tujuan versi APB nomor 4. Tujuan umum yang pertama memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan.
Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, menafsir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai. Kemudian, tujuan versi True Blood Committee. Pemakaian laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemakai umum memberikan informasi kepada pemakai umum sebagai sumber atau referensi. Pemakai lain memberikan laporan kepada investor dan kreditor sebagai penilaian dan perbandingan kondisi yang ada. Memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba perusahaan. Menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen menggunakan sumber kekayaan perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Memberikan laporan yang faktual dan dapat ditafsirkan tentang mentransaksi dan kejadian lainnya. Memberikan laporan tentang posisi keuangan. Memberikan laporan laba periodik guna menilai laba untuk para pengguna data atau informasi tersebut. Kemudian, tujuan pelaporan keuangan FASB. Tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Penalaran perumusan tujuan pelaporan FASB, yaitu di situ ada konteks lingkungan. Lingkungan penerapan akuntansi itu mempunyai ciri. Yang pertama, sistem ekonomi pasar maju. Kedua, sistem produksi, perbankan, dan keuangan canggih. Dan yang ketiga, adanya pemisahan pemilik dan manajemen. Keempat, pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan diperoleh dari pasar modal. Kelima, sumber ekonomi dilindungi dan diakui pemerintah. Keenam, kegiatan bisnis dan ekonomi dibantu pemerintah. Dan yang ketujuh, reliabilitas atau kredibilitas informasi pelaporan keuangan entitas dicapai melalui hasil auditor independen. Lalu, ada keterbatasan informasi, yaitu mencangkup yang pertama berkaitan dengan badan usaha daripada industri, yang kedua merupakan informasi kuantitatif berdasar suatu pendekatan objektif, ketiga menggambarkan pengaruh kejadian dan transaksi, keempat merupakan sumber informasi yang diperlukan pihak internal dan pihak eksternal, kelima penyediaan dan penggunaan informasi memerlukan kos sehingga pertimbangan manfaat dapat membatasi pelaporan, yaitu mencakup fokus atau cakupan informasi. Berikut pertimbangan atau penalaran FASB fokus pada pelaporan keuangan umum diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan didasarkan keperluan investor dan kreditur yang tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan akses informasi yang mereka perlukan sehingga mereka menggunakan pemenuhan informasi tersebut dari manajemen. Kedua, tujuan pelaporan keuangan didasarkan pada gagasan bahwa kemampuan perusahaan menciptakan aliran kas yang menguntungkan dan fokus pada kepentingan umum. Yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan berkaitan dengan penyediaan informasi untuk melayani keputusan investasi dan kredit bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Kemudian di bawahnya ada pelaporan keuangan umum. Lalu, pihak yang dituju, yaitu investor dan kreditur. Lalu di bawahnya ada tujuan pelaporan. Isi tujuan pelaporan yaitu yang pertama, informasi yang bermanfaat bagi kepentingan eksternal. Yang kedua, informasi yang membantu pemakai dalam menilai cash flow maupun outflow. Yang ketiga, informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, serta equity entitas. Karakteristik kualitatif informasi. Kualitas menjadikan informasi mempunyai nilai atau manfaat dinyatakan pada gambar di bawah ini. Di bawah ini adalah gambar hierarki kualitas informasi akuntansi, yaitu ada pengambilan keputusan serta karakteristiknya. Dari aspek tersebut muncullah benefit cost. Lalu dari benefit cost ada keterpahaman. Dari keterpahaman adanya kebermanfaatan keputusan. Kebermanfaatan keputusan ada dua aspek. Yang pertama keberpautan, yang kedua keterandalan.
keberpautan ada 3 nilai. Yang pertama nilai balikan, yang kedua nilai prediktif, yang ketiga ketepatan waktu. Sedangkan keterandalan ada tiga nilai. Yang pertama keterujian, kenetralan, lalu ketepatan penyimbolan. Dari keberpautan dan keterandalan muncullah keterandalan termasuk ketaatan yang mencangkup materialitas. Teman-teman bisa mempelajari macam-macam aspek yang ada di buku halaman 50 sampai dengan 53. Selanjutnya, saya Dwi Agustianingsih akan membacakan slide selanjutnya. Unsur statement keuangan berdasarkan SFIC nomor 6, FASB mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan. 1. Aktiva, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, 4. Investasi pemilik, 5. Distribusi ke pemilik, 6. Laba komprehensif, 7. Pendapatan, 8. beban, 9. Keuntungan, dan 10. Kerugian. Selanjutnya, penalaran penentuan unsur-unsur statement keuangan. Proses perekayasaan dalam menentukan elemen statement keuangan dapat dilukiskan secara diagramatik dan proses yang sama dapat diterapkan untuk organisasi non-bisnis untuk mengidentifikasikan elemen-elemen khusus yang berpaut dengan jenis organisasi tersebut. Yang pertama, selanjutnya yaitu bagan, tujuan pelaporan, melayani keputusan investasi dan kredit, karakteristik kualitatif informasi, keberpautan dan keterandalan dengan fokus ketepatan penyimbolan, realitas atau fenomena fisis, keuangan dan kegiatan badan usaha. Informasi semantik, posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, kemampuan melaba, kemampuan menciptakan aliran kas, kinerja manajemen, dan pertanggungjawaban manajemen. Elemen-elemen statement keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Pengakuan merupakan proses pencatatan item dalam ayat jurnal. Untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan. FASB menetapkan kriteria pengakuan fundamental terdiri dari definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Pengukuran merupakan penentuan besarnya unit pengukur, yaitu dalam rupiah pada suatu objek dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk mempresentasikan pada objek. FASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya, yaitu SAFC nomor 5 paragraf 67. Terdiri dari biaya historis, biaya pengganti, nilai pasar, nilai bersih, dan nilai sekarang. Selanjutnya, pelaporan dan statement keuangan. Menurut FASB, statement keuangan merupakan media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Postulat akuntansi merupakan asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Asumsi dasar meliputi asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi atau bisnis, asumsi periode akuntansi, asumsi kesinambungan usaha. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip merupakan pendekatan umum yang digunakan perusahaan dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa akuntansi dalam perusahaan. Prinsip dasar akuntansi yang dipakai untuk mencatat transaksi terdiri dari prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, prinsip pengungkapan penuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.